Selamat pagi, saya Arbi. Hari ini kita akan belajar tentang tokoh sejarah yang terkenal di Jepang ya. Jadi kita akan belajar tentang Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, dan Tokugawa Ieyasu. Jadi mereka ini hidup pada abad ke-15 dan 16 ya. Jadi kita tahu bahwa Tokugawa Ieyasu inilah yang membuat zaman Edo. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi pada waktu kita misalnya ya ada orang asing, ternyata dia lebih tahu sejarah, misalnya Majapahit atau tentang Pangeran Diponegoro atau tentang zaman Sriwijaya. Tentu saja kita akan sangat terkejut ya, sangat takjub kepada orang asing itu. Sama halnya dengan ketika kita belajar bahasa Jepang. Nah, kalau kita tahu istilahnya tokoh-tokoh mana, sejarah Jepang mana yang mereka semua orang Jepang tahu, maka mereka akan memberikan sedikit respek pada kita ya. Nah, kita akan cerita tentang Oda Nobunaga. Nah, Oda Nobunaga ini sifatnya sangat cepat marah ya. Jadi karena dia sangat jenius, sehingga ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dia akan segera menyingkirkannya. Dan kemudian kalau misalnya Toyotomi Hideyoshi, jadi dia itu lebih bersifat membuat keadaan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi dia ke kanan, ke kiri, dan membuat keadaan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dia. Nah, yang terakhir, Tokugawa Ieyasu, dia sangat percaya kepada alam ya. Jadi bahwa memang takdir ya. Jadi kalau memang takdirnya begitu ya, kita tinggal tunggu saja waktunya, tinggal tunggu saja tanggal mainnya. Nah, inilah sifat-sifat daripada tiga pemimpin Jepang. Nah, Oda Nobunaga ini dia hidup pada zaman perang ya. Jadi Sengoku Jidai ini dia hidup ya. Nah, kemudian bawahan daripada Oda Nobunaga ini adalah Toyotomi Hideyoshi, yang dulunya sebenarnya dia bukan dari klan atau kasta kesatria ya, jadi kasta samurai ya, tapi dia hanya petani. Tapi karena Oda Nobunaga melihat bahwa Toyotomi ini dia sangat brilian, akhirnya dia menjadi kasing atau menjadi pengawal yang dipercaya oleh Oda Nobunaga. Nah, Oda Nobunaga ini sangat reformistik, dalam arti dia mengubah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya ya. Jadi kita melihat bahwa pada zaman abad ke-15 di Jepang itu mereka sangat religiustis ya. Jadi sangat religius, sangat percaya dengan klinik dan mistis ya. Sehingga Oda Nobunaga melihat bahwa hal ini harus direformasi, sehingga dia membakar wihara-wihara di Jepang ya, di Jepang pada saat itu, sehingga dia menjadi musuh dari para biksu pada saat itu ya. Nah, sehingga dia sangat frontal. Jadi ada suatu pantun ya yang mengatakan bahwa begini, burung tekukur, jika kamu tidak berkicau, saya akan bunuh kamu. Ini pantunnya si Oda Nobunaga. Nah, lain halnya dengan pantunnya Toyotomi Hideyoshi. Dia bilang begini, burung tekukur, kalau kamu tidak berkicau, saya akan membuat kamu berkicau. Nah, ini adalah pepatahnya Toyotomi Hideyoshi. Nah, bagaimana dengan Tokugawa Ieyasu yang dia akhirnya berhasil membangun zaman Edo ya. Nah, jadi dua orang ini, Toyotomi Hideyoshi dan Tokugawa Ieyasu ini adalah anak buah daripada Oda Nobunaga. Jadi kalau kita lihat mungkin begini ya. Jadi Oda Nobunaga itu adalah awal, kemudian dia meninggal, digantikan oleh Hideyoshi, dan kemudian setelah Hideyoshi meninggal, dia digantikan oleh Tokugawa Ieyasu. Nah, Tokugawa Ieyasu, burung tekukur, jika kamu tidak berkicau, saya akan tunggu sampai kamu berkicau. Artinya dia sangat sabar. Nah, inilah yang membedakan perangai daripada tiga pemimpin Jepang ini ya. Nah, jadi Nakanunara Koroshite Shimae Hototokizu. Tadi yang burung tekukur ya. Kalau misalnya Hideyoshi,
Nakanunara Nakaste Miseo. Kalau misalnya Tokugawa Ieyasu Nakanunara Nakumade Mato, artinya menunggu sampai dia menangis ya. Nah, demikianlah pengenalan tentang 3 tokoh Jepang yang sangat diketahui yang sangat terkenal di Jepang. Jadi kalau kita at least tahu tentang 3 orang ini di Jepang, maka kita akan mungkin bisa memulai pembicaraan kita dari situ. Misalnya kita bisa buka pembicaraan dengan Oda Nobunaga no koto o oshiete kudasai, atau misalnya Toyotomi Hideyoshi no koto o oshiete kudasai. Nah, jadi banyak sekali yang kita bisa lakukan untuk memulai suatu percakapan. Oke, jadi demikian pengantar saya tentang tokoh sejarah yang terkenal di Jepang untuk ice breaking pada saat kita memulai percakapan. Sekian.